Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di pertemuan 9 ini kita akan membahas tentang pengenalan software desain grafis. Baik mahasiswa sekalian, selamat datang di pertemuan 9 kita. Pada sesi ini, kita akan masuk ke dalam topik sangat fundamental dalam dunia desain grafis, yaitu pengenalan software desain. Tanpa penguasaan software, kemampuan kalian dalam menerapkan teori desain seperti prinsip desain, tipografi, warna, dan komposisi atau ilustrasi tidak akan bisa terwujud secara maksimal. Jadi pada pertemuan ini, saya ingin kalian memahami 3 hal penting, yaitu yang pertama, mengerti apa itu software desain grafis dan mengapa software itu sangat penting bagi desain grafis. Yang kedua, mengenali perbedaan 2 jenis software, vektor dan raster. Yang ketiga yaitu mempelajari software industri yang wajib dikuasai, yaitu Adobe Illustrator, Photoshop, dan CorelDRAW. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara perlahan dan detail agar kalian bisa betul-betul memahami secara dasarnya sebelum kita masuk ke materi-materi lanjutannya. Software desain grafis adalah sebuah program digital yang dirancang khusus untuk memanipulasi elemen-elemen visual. Elemen visual ini dapat berupa bentuk, gambar, teks, warna, garis, dan tekstur. Nah, tujuan utama penggunaan software ini adalah untuk menciptakan komunikasi visual yang efektif, menarik, dan profesional. Saya ingin kalian mengingat betul bahwa desain grafis bukan hanya membuat gambar yang bagus, tetapi bagaimana sebuah desain dapat menjadi media komunikasi yang bisa dipahami oleh audiens. Nah, di sini kita akan membahas mengapa software desain itu penting. Di sini saya akan menekankan bahwa menguasai software desain bukan hanya sekedar bisa mengklik dan mengoperasikan tools. Ada alasan penting mengapa seorang mahasiswa desain harus memahaminya, yaitu yang pertama, software adalah alat utama desainer. Ya, sama seperti chef butuh pisau, seorang desainer butuh Adobe Illustrator, Photoshop, dan CorelDRAW. Yang kedua yaitu dunia kerja menuntutnya. Industri kreatif, percetakan, media sosial, hingga perusahaan digital mengharuskan seorang desainer mahir dalam menggunakan software. Yang ketiga, software mempercepat proses kerja. Tanpa tools profesional, desain akan membutuhkan waktu lama dan hasilnya tidak presisi. Yang keempat yaitu menghasilkan desain berkualitas tinggi. Pengaturan warna, resolusi, ukuran, layout, semua dapat dibuat presisi dalam software. Yang terakhir ada menjadi jembatan antara ide dan visual. Software membantu mengubah konsep dari kepala kalian menjadi karya nyata. Sekarang kita masuk ke bagian terpenting, yaitu kategori software desain vektor dan raster. Yang pertama ada software desain berbasis vektor. Software berbasis vektor bekerja menggunakan rumus matematika, yaitu garis titik dan kurva. Karena berbasis rumus, desain yang dibuat bersifat infinite resolution, tidak akan pecah meskipun dibesar sebesar apapun. Karakteristik vektor yaitu yang pertama hasilnya tajam, cocok untuk logo, icon, dan tipografi. Filenya ringan, fleksibel, dan mudah diedit kembali. Contoh software vektor yaitu yang pertama ada Adobe Illustrator, CorelDRAW, dan Landscape. Setiap desainer profesional hampir pasti menguasai software vektor karena branding, logo, dan icon semua dibuat dengan vektor.
Yang kedua, kita akan membahas software desain berbasis raster. Software raster bekerja menggunakan pixel. Semakin besar resolusinya, semakin detail gambarnya. Raster cocok untuk foto dan manipulasi gambar. Karakteristik raster yaitu yang pertama terdiri dari pixel, cocok untuk editing foto, realistis, memiliki resolusi terbatas dan ideal untuk digital painting. Contoh software raster yaitu yang pertama ada Adobe Photoshop, Procreate, Krita, dan GIMP. Raster banyak digunakan oleh fotografer, editor konten, seniman digital, hingga kreator media sosial. Sekarang kita fokus pada software yang paling sering dipakai di dunia profesional, yaitu 3 software utama yang wajib dikuasai. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu secara rinci. Yang pertama ada Adobe Illustrator, standar instruksi industri untuk vektor. Adobe Illustrator atau sering disebut AI adalah salah satu software yang paling penting di dalam desain grafis. Software ini digunakan untuk membuat desain berbasis vektor. Fungsi utama Illustratornya yaitu yang pertama membuat logo, ilustrasi vektor, tipografi dan lettering, pembuatan ikon, desain untuk kemasan, desain poster, dan template visual marketing. Keunggulan dari Illustrator adalah hasilnya tidak pecah, sangat presisi, banyak digunakan oleh perusahaan, fitur lengkap seperti Pintool dan Shape Builder, terintegrasi dengan Adobe lainnya. Tools penting dalam Illustrator adalah, saya jelaskan beberapa tools kuncinya, yaitu yang pertama ada Selection Tool untuk memilih objek, Direct Selection Tool untuk memilih dan mengedit anchor point, Pin Tool untuk tool paling penting untuk membuat garis dan kurva, Shape Tool untuk membuat lingkaran, persegi, dan poligon, Type Tool untuk membuat dan mengatur teks, Gradient Tool untuk membuat gradasi warna, dan Path Feeder untuk menggabungkan, memotong, dan memodifikasi bentuk. Ketika kalian mendesain logo, hampir seluruh pekerjaan menggunakan Pin Tool dan Shape Builder. Yang kedua ada Adobe Photoshop, raja editing dan manipulasi foto. Photoshop adalah software raster paling populer di dunia. Photoshop bahkan digunakan oleh fotografer profesional, desain grafis, digital artist, dan konten kreator. Fungsi utama Photoshop adalah yang pertama ada editing foto, retouching wajah, color grading, manipulasi gambar, digital painting, paste film, banner dan konten digital, dan make up produk. Keunggulan dari Photoshop adalah keunggulan dari Photoshop adalah detail yang tinggi, efek lengkap, blending mode banyak, cocok untuk realisme, dan bisa menggabungkan banyak elemen visual. Nah, tools penting dalam Photoshop ada yang pertama ada Move Tool untuk mengatur posisi objek, Brush Tool untuk menggambar, Healing Brush dan Patch Tool untuk menghilangkan jerawat atau noda, Lasso Tool untuk menghilangkan seleksi bebas, Quick Key Selection Tool untuk seleksi objek cepat, Layer Mask untuk teknik editing aman tanpa merusak gambar asli, dan yang terakhir Adjustment Layer untuk mengatur warna dan pencahayaan. Nah, kita masuk ke CorelDRAW. CorelDRAW banyak dipakai dan oleh industri percetakan di Indonesia. Biasanya digunakan untuk membuat desain spanduk, banner, brosur, hingga cutting style. Fungsi utama CorelDRAW yaitu yang pertama untuk spanduk ukuran besar, kartu nama, brosur, desain untuk percetakan, cutting stiker, dan desain banner toko. Keunggulan dari CorelDRAW yaitu yang pertama sangat ramah pengguna, workflow simple, banyak fitur untuk printing, mudah dioperasikan pemula, dan mendukung format CMYK dengan baik. Nah, kesalahan umum pemula dalam penggunaan software yaitu, sebagai guru, saya ingin kalian
memahami kesalahan umum yang sering dilakukan mahasiswa baru, yaitu tidak memahami perbedaan antara vektor dan raster. Yang kedua, langsung membuat desain tanpa mengenal tools dasar. Yang ketiga, tidak memperhatikan resolusi. Yang keempat, tidak menyimpan file dalam format asli. Dan yang terakhir, mengabaikan penggunaan layer. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang teknik manipulasi dan editing dasar. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.